Jantan bapak ibu jalan menuju kasih jaga gampil pisan. Ya, lamun urang rajin sumping angkat ka pangaosan kalaya misalna kumanaan ikhlas, maka insya Allah saur Kanjeng Rasulullah ke akhirat bakal digampilkeun jalan menuju surga. Payung Bu? Dada-dada payung? Pak kan? Selalu berpayung ya di akhirat ke Allah digampilkeun. Nah, saur Kanjeng Nabi lamun hoyong ke di akhirat digampilkeun jalan menuju surga sing sering angkat ka pangaosan. Nuhun. Amana jalan ka Jogja kaditu ka Paliwetan. Amana jalan ka surga kaditu ka pangaosan. Enten anu ka hiji naon Bu? Ada barho-barho we geuranya. Anu ka hiji lamun rajin angkat ka pangaosan naon? Bakal digampilkeun ku Allah ke akhirat jalan ka surga. Dua. Ya. Anu kadua naon Bu? Baca atau kedua jawaban alternatif Ibu ya. Anu kadua naon setelah yang pertama itu. Yang kedua Bapak Ibu, lamun urang rajin sumping ka pangaosan, insya Allah ilmu ku Allah bakal ditambah. Ibu Bapak yakin dalam urang rajin ka pangaosan ilmu bakal nambah? Yakin? Cabi kurang butoskeun. Ibu waler bahasa Arabna hiji naon? Wahid. Bahasa Arabna dua? Di mana Ibu terang? Hah? Di pangaosan. Pak, bahasa Arabna tilu? Salasa. Lunca, bahasa Arabna genep? Hah? Sintatun. Beres Ibu bahasa Arabna genep sintatun beres? Nah, seorang Singaparna aya hiji deui Ibu. Terang dan bahasa Arabna genep seorang Singaparna. Seorang Singaparna mah bahasa Arabna genep teh taslima. Nanti taslima sebaliknya. Jadi bahasa Arabna genep naon? Sintatun. Taslima macam orang Ciamis Bu ya. Jadi lamun orang rajin ka pangaosan Bapak Ibu insyaallah ilmu ku Allah bakal ditambih. Sabi Bu, upami hadirin pasanganana naon? Hadirat. Mangga Bapak-bapak sematkeun pasanganana sadayana. Hadirin muslimin mukminin sakirin. Nah, jadi sakarat Ibu. Sakirot sampai sakarat Ibu. Diulang. Hadirin muslimin mukminin terakhir mairin. Hah? Error. Ibu jadi kamu error. Mairot. Ibu makan nawa ya? Abang sejenis. Mairot sama error. Nah Ibu Bapak jadi lamun rajin ka pangaosanna insyaallah ku Allah teh ilmu bakal ditambah. Tadi Pak Bu, saya senyum-senyum aja sendiri tapi tidak normal Bu ya. Jadi ada seorang pemuda rupanya sakit hati Bu, ditolak oleh seorang akhwat. Karena sakit hati, kemudian si pemuda ini berdoa. Di awal sih agak bagus doanya ya, maksa ke Allah gitu ya. Tapi kemudian ujungnya jadi jelek, jadi dolim. Gimana dia berdoa? Karena sakit hati ditolak Bu ya. Bahkan katanya sakit hati itu sampai di sini Bu ya. Dia berdoa, ya Allah, jika memang dia jodoh untukku, jadikan dia sebagai pendamping di sisiku selama-lamanya. Tapi kalau bukan jodoh untukku, terimalah dia di sisimu selama-lamanya. Aduh, kalau itu ibunya datangnya dolim. Ibu bapak hadirin rahimahumullah. Ayah apa ya, setiap jalan kemana suka ada aja temen
gitu ya. Jadi ada 3 pemuda Bu Pak tertarik dengan seorang akhwat yang akhwat ini sudah hafidhoh, terang hafidhoh Bu, tos hafal Al-Quran 30 juz, tos magelis hafidhoh hafal Al-Quran 30 juz, kasang-sang Bu tilu pemuda yang terang kasang-sang bogoh pisan gitu ya. Akhirnya datanglah ke orang tuanya, bapaknya yang menerima. Bapaknya nanya, ini Aa ini siapa namanya? Oh, saya Mamun Pak Haji. Oh, Mamun. Oh, berarti Aa apa ya? Surah Al-Mamun. Oh, insya Allah Pak Haji. Boleh dibacakan? Siap Pak Haji. Dibaca dan ternyata apa? Sahur Pak Haji nah hatur nuhun hanya mudah-mudahan jantan amal ibadah ditapin dengan kumahapun anak. Kalau isana ngenang, oh siap, saya Torik Pak Haji. Hah? Torik? Berarti apa surat Torik? Insya Allah apa? Coba diawas Bu, dan benarkan apa? Makasih ya, mudah-mudahan jadi amal ibadah diterima atau tidaknya tergantung anak. Pemuda kafir mah beda Pak, rumpang rempeng ya, pucat mukanya, keringet keluar kitanya. Siapa namanya? Ali Imron. Oh, Ali Imron berarti apa ya surah Ali Imron? Upami ditulis di panggilan kulhu. Dan jauh bisa kena Ali Imron kena kulhu. Dan ditolak di tempat dunia. Nah Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, jadi insya Allah Bapak Ibu ilmu akan ditambah oleh Allah. Nih tadi ada akar yang ngasih minum ke saya, ini ilmu untuk Ibu. Ibu terang style wajah caroke upami capek upami haus terang caroke wi damel kata teladang amal kamu Ibu ya, mulai dicuekin mulai diantepkeun ieu mah caroke damel katinggal wajah capek wajah haus ku Ibu dicuekin cali caroke dina kursi Ibu teu ngantos Ibu cuek ayeuna carokena nyarios barudak Bapak mah ayeuna lamun hoyong eueun moal miwarang ka ilmu aranjeun harunya geuning kira meureun capek kumaha jawab istrina da dengar teh alhamdulillah barudak jadi sadar Bapak mah teu ulah dugi ka kitu Ibu ekal taros Ibu Pak kata wisna Bapak teh capeknya mohon Bu Pak haus mohon haus Bapak pada naon biasa nyemkeun minuman keras es maksudnya Ibu biasa nyemkeun teh manis mangan siap Ibu badhe demelkeun Ibu terang teu pahalana Bu ieu ilmu Bu ya setiap tegukan air yang diminum terang sateguk Bu sargot terang sargot mending kudu dicontohkeun heula halus Bu ya alhamdulillah tapi kumaha carana Ibu terang setiap satu tegukan air sargot anu dengan kucaroke pahalana hiji dosa Ibu Bapak dihapunten ku Allah. Jadi Bu setiap tegukan satu dosa diampuni oleh Allah. Hoyong seueur dosana dihapunten ku Allah Bu hoyong ku sateko setelah besian dari tongkat Bu. Tapi entong gitu-gitu ini. Ayat itu dalilna ayat. Ya, mana dalilna? Allah ngadawu innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Ibu melayani suami amal baik. Kalau Ibu menghidangkan air tadi melayani suami dengan niat yang tulus,
maka itu akan jadi amal ibadah bagi ibu, akan menjadi amal kebaikan bagi ibu. Maka Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa setiap amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Surat naon ibu namanya di awas musim kuring. Surat naon? Ya ketinggal wajah-wajah dunia, wajah-wajah tawadu ibu. Terang tawadu, terang tawaduin tawadu. Surat naon Pak? Kan surat naon? Sami bapak-bapak ini akan nanti. Surat naon? Surat Al-Quran. Ya. Setelah jawabannya kurang. Surat Hud ayat 114. Ya, surat Hud ayat 114. Semangat bu melayani suami, semangat. So, ya, tong diartekeun cara gitu ya. Sumping enggal taros Pak bade naon, setiap keburukan jadi kebaikan dan setiap kebaikan menghapuskan dosa. Subhanallah. Bapak Ibu, hiji lamun urang rajin ka pangaosan, naon janji Allah? Ngalangkungan Kanjeng Rasul, naon Bu? Bakal digampilkeun ku Allah akhirat jalan menuju surga. Nu kadua, insya Allah ilmu ku Allah bakal ditampi. Ya. Anu katilu Bapak Ibu lamun urang rajin sumping ka pangaosan, jadi setiap langkah saur Kanjeng Nabi, satu langkah kaki kanan melangkah, satu kebaikan Allah catat. Satu langkah kaki kiri melangkah, satu dosa kecil Allah ampuni. Artinya apa? Kalau kita rajin datang ke majelis taklim, ke pengajian, maka akan semakin banyak tabungan amal kebaikan kita, pahala kita, dan semakin banyak dosa yang digugurkan. Oh, ini namanya dosa yang diampuni, maksudnya Ibu ya. Untung apa rugi? Untung apa rugi Pak? Untung ya. Coba ibu-ibu angkat tangan anu ngaraos tidak berdosa. Bu, angkat tangan yang merasa dosanya sedikit. Ya. Angkat tangan yang merasa dosanya sedang-sedang saja. Angkat tangan yang merasa dosanya banyak. Ada yang angkat tangan sekali dong. Jadi Bapak Ibu, insya Allah ya, semakin sering kita melakukan amal kebaikan, salah satunya istiqomah ya, datang ke majelis-majelis taklim. Tidak ada di sini. Mungkin di dekat rumah ibu, di mana ibu bapak tinggal ada masjid ya, ada kajian rutin, pengajian mingguan, per bulanan. Kesempatan kita insya Allah akan bertambah ilmu, dan insya Allah pula akan bertambah pahala kita, kebaikan kita, ya, tabungan bekal kita pulang nanti, dan insya Allah akan banyak pula dosa yang diampuni oleh Allah. Yakin Pak Bu? Harus yakin ya. Nah itu Bapak hadirin rahimakumullah, itu diantara fadilah atau keutamaan bagi orang yang rajin datang ke majelis taklim. Ya, kalaupun meninggal baik dalam perjalanan menuju majelis ilmu ataupun pulang dari majelis ilmu menuju ke rumah, ternyata ada takdir kematian yang menjemput. Lewat apa saja caranya ya, sesuka Allah. Maka kalau niatnya lurus karena Allah, insya Allah wafat yang dicatat syahid. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Keutamaan orang yang wafat syahid fisabilillah, salah satunya ketika sedang thalabul ilmi seperti ini, niatnya karena Allah, lurus ya, semata-mata hanya karena Allah, maka insya Allah dicatat syahid. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ibu-ibu ayo pisan dan musim kuring didoakeun
Mudah-mudahan ibu sawiya pangaosan. Oh, baik ibu banyak. Mongko cenah hoyo. Nya cenah hoyo masahikna jadi warna mengulah ayat baras itu. Padahal tak tinggal wajah itu beda mirip sadayanya wajah-wajah calon ahli kubur hunkul gitu. Harus jangan tersinggung loh. Kita kan semua calon ahli kubur ya. Hanya nggak tahu entah ibu-ibu duluan, kami yang bapak-bapak yang belakangan, atau mungkin sebaliknya kami yang belakangan, ibu-ibu yang kata-kata ini. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ngadawu inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Saestuna jumlah bilangan bulan di sisi Allah ayat 12 bulan. Kapan Allah menetapkan bahwa jumlah bilangan bulan di sisinya ada 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi melalui ayat ini kita mendapatkan informasi wawasan dari Allah bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah pun menetapkan bahwa jumlah bilangan bulan di sisinya itu ada 12 bulan. Surat naon ibu namanya ada di awas? Surat Al-Quran. Bapak-bapak surat akan Hasyam. Sami cara Al-Quran. Memang orang mampu kelas kabut hiji perkara punya sok nempel dia sok kuat gitu, nempel di memori. Terus dulu ada 3 orang anak siang-siang habis main duduk, salah seorang temannya bilang, kayaknya siang-siang ini ngerujak enak ya. Itu bagus, bener ya kita kerja. Akhirnya masing-masing iuran tuh. Ayah ini nyenak pulang kanan, ibu-ibu pasti Arab lalu ya. Ayah ini nyenak cabai, cengek, asam, garam, cikur, gula, kacang, ya. Jadilah bumbu rujak spesial. Anu dacan ayah naonana buahna jeung si A si B kasih C. Iya rujak nu siap ya tak bumbuna nu siap. Mana buahna jeung si C tuh nunjukkan pohon mangga ibu, tapi pohon mangganya punya orang lain. Itu kan punya orang lain. Nggak apa-apa, saya tahu yang punyanya tadi keluar. Terus siapa yang ngambil? Tenang, saya sendiri. Si C manjat pohon mangga, udah sampai di atas, pas mau petik, yang punya datang. Siapa itu? Kaget si C ini. Saya Pak. Kenapa kamu? Walaupun kaget, rupanya pengalaman yang bisa mengendalikan. Kebetulan ada layangan yang nyangkut tuh. Pak Haji mengambil layangan. Buat apa layangan? Buat ngerujak. Memang di memorinya rujak. Surat apa itu? Al-Quran. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah pun menetapkan bahwa jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Surat At-Taubah ayat saudara ibu, pokoknya mati hijin akhir ayat ini, ayat 36. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menginformasikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah pun menetapkan bahwa jumlah bilangan bulan di sisinya ada 12 bulan. Maka, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bukan bulan Masehi ya, tahun Masehi dari rumah. Murang kali TKG apa? Januari, Februari, ujungnya Desember. Maksudnya di sini adalah nama-nama bulan dalam kalender Qamariyah, ya, dalam kalender Islam. Satu apa bu? Muharram. Cik sing leres sebatna. Muharram.
Maulud ibu. Maulid 11-12 ya. Rabiul Awal opat pasti apa dan saya awal. Rabiul Akhir 5, Jumadil Awal benar, Jumadil Akhir 7. Ruah kaya kaya ruah itu maksa ibu nih. Sabar, setelah sabar Rojab sabar. Rojab dulu baru sabar, setelah sabar Ramadan, setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Dzulqa'dah, terakhir Dzulhijjah. Kenapa bu? Coba yang katakan doa apa? Muslim kuring di pasien hadiah ya, angkat tangan dulu bu. Nah coba teh hadiah doa ya. Mudah-mudahan ibu saya kalah di bulan Allah karena suci. Daripada aku sekali ibu punya mending doa ya. Nah ibu bapak hadirin rahimakumullah, tekaraos ayeuna urang tos aya dina sasi Rajab. Tapi sabar bu, tapi kita alhamdulillah upaya itu ternyata masih ikut kata-kata dari Islam. Ibu bapak di bulan Rajab ini sebagaimana yang sudah dipahami bersama, diketahui bersama, ada satu peristiwa yang sangat agung ya, yang begitu spektakuler, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Konon katanya tahun itu artinya tahun dimana ketika itu Rasulullah Isra Mi'raj disebutnya dengan Amul Huzni. Apa bu? Amul Huzni. Am itu artinya tahun, bukan am makan bu ya. Am itu artinya tahun. Al Huzni kesedihan. Jadi tahun duka laka, tahun kesedihan. Kenapa ketika itu disebut dengan Amul Huzni? Karena ketika itu Rasulullah Muhammad SAW ditinggal wafat oleh istri tercintanya. Siapa bu? Siti Nurhalizah, Siti Khadijah ibu ya. Siti Khadijah. Rasulullah gak jamin ya pak, sedih apalagi ditinggal wafat oleh istri yang tercinta, istri yang pertama, seorang yang kaya raya, yang seluruh harta kekayaannya habis dipergunakan untuk menopang perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Siti Khadijah dikenal dalam sejarah Islam istri pertama di masa Rasulullah yang menyatakan beriman. Nah ibu bapak hadirin rahimakumullah, dekantos lami Kanjeng Rasul oke ditinggal wafat upamana saha Abu Thalib. Sedih Rasulullah karena pamannya ini sangat baik, menjadi tameng, menjadi perisai perjuangan dakwah Rasul. Abu Thalib dikenal sebagai salah satu tokoh kafir Quraisy yang sangat dihormati dan sangat disegani, sangat ditakuti. Sampai-sampai Abu Thalib mengatakan kepada kaumnya, kaum Quraisy, siapapun yang mengganggu keponakanku Muhammad, maka akulah orang pertama yang harus kalian hadapi. Sahat buat Bapak Ibu ya. Tapi yang membuat sedih Rasulullah SAW ketika sakaratul mautnya Abi Thalib, saat Abi Thalib akan melepaskan nyawanya, Rasulullah berusaha mentalkin. Rasulullah
Rasulullah mendekatkan lisannya kepada kupingnya, telinganya Abu Thalib sambil dibisiki oleh Rasulullah, paman, katakan paman, ikuti paman, la ilaha illallah. Ternyata sampai 3 kali Rasulullah mentalkin pamannya Abu Thalib supaya mau mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ternyata menolak, geleng-geleng kepala sampai meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, meninggal dalam keadaan tetap muslim. Itulah yang membuat Rasulullah sedih, karena terkenang perjuangan, pengorbanan, kasih sayang Abi Thalib kepada Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri tidak bisa membela saat pamannya menghadapi sakaratul maut supaya mau mengucapkan la ilaha, sehingga turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah, kecuali Allah lah yang berkuasa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya ibu, lamun ibu pada kapangaosan ngajak kataki, bu, kurang kapangaosan yuk, nah, sampai ini pemujak ajak, si ibu mah bika sebelumnya, tahulah itu ibu ya, dah urusan ngajak mah sudah gugur kewajiban bagi ibu ya, perkara dia mau diajak atau tidak bukan wilayah ibu, itu mah kaitannya dengan salah satunya hidayah Allah. Itu bu ya. Halo? Atas. Nah ibu bapak hadirin rahimakumullah, termasuk ancaman pemboikotan, intimidasi, bahkan pembunuhan terus dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu benar-benar bertubi-tubi ujiannya saat itu, dari depan, belakang, kanan, kiri semua. Ya. Maka ketika itu Allah ingin memberikan tahniah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui diisrakan dan dimi'rajkannya. Nah ibu bapak hadirin, sudah banyak yang para mubaligh yang menyampaikan tentang Isra Mi'raj ini. Paling tidak 3 yang akan saya sampaikan pesan moral dari Isra Mi'raj ini. Yang pertama bapak ibu, Isra Mi'raj, Allah mengisrakan, memi'rajkan. Ini beda bahasanya ya. Dalam Al-Quran bapak ibu cari kata Isra, pasti tidak ada. Ya, dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas bapak ibu pernah menemukan kata Isra tidak? Tidak. Bapak-bapak yang atas menggunakan kata Isra. Jadi Isra itu ibu keluar di bumi wengi bunyi, ada disebutkan Isra, jalan di malam hari. Ya, makanya dalam surah Al-Isra ayat yang pertama itu kan bahasa Allah begini, bukan subhanallah Isra ya. Dan memang secara ilmu nahwu juga tidak tepat lagi ya kalau Isra. Tapi bahasanya sangat indah, subhanalladzi asra. Apa artinya asra di situ? Yang telah memperjalankan. Di maha suci Allah dan yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Abdihi, hamba pilihannya yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah bapak ibu hadirin rahimakumullah, jadi Isra Mi'raj ini perjalanan dengan 2 rute, ya, rute darat dan rute antariksa. Peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan setidaknya dalam 2 surah. Isra-nya dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, sementara peristiwa Mi'rajnya Allah abadikan dalam surah yang lain, An-Najm.
ayat 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'a nazlatan ukhra dan seterusnya. Saya lupa lagi ayatnya. Ya. Nah, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Pesan yang pertama dengan Isra Mi'raj ini, Allah ingin memperlihatkan secara khusus kepada Rasulullah, umumnya kepada manusia, akan tanda-tanda sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, pesan pertama anu kahiji Bapak Ibu, kungalampungan diisrokeun sareng dimirajkeun Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan, ingin memperlihatkan kepada Rasulullah dan juga kepada manusia secara umum sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa bukti kekuasaan Allah di balik peristiwa Isra Mi'raj? Maka orang ungkap kesadayana. Bapak Ibu, di mana kamana Isra Mi'raj? Tapi ayatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Setara Isra Mi'raj Kanjeng Nabi di Masjidil Haram. Ayatnya di mana? Di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, ka Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ayatnya di mana? Di Yerusalem, di Palestina. Di Mekah ke Palestina lebih ke jaraknya, lebih ribuan kilo. Ditempuh dalam waktu berapa lama? Lailan. Ya, ditempuh dalam waktu hanya 1 malam. Bahkan Imam Ibnu Abbas memberikan komentar kurang dari 1 malam. Sepertiga malam terakhir Rasulullah mulai diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah, dan sebelum adzan subuh Rasul sudah kembali berada di Masjidil Haram Mekah. Ieu Ibu diantawis buktos kekuasaan Allah. Jarak yang begitu jauh dari Mekah, Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ribuan kilo. Bahkan jarak yang tidak terbatas. Perjalanan antariksanya Rasulullah mulai dari Masjidil Aqsa terus sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, Bapak Ibu, lapisan langit yang paling terluar. Kan Allah kita 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ibu, dia bumi anu urang yang dicarikan, ini permukaan yang paling luar. Ya, permukaan yang paling luar Ibu. Ke dalamnya masih ada 7 lapisan. Ibu upami ninggal ka luhur ka langit, anu katinggal saung itu kesimpulan warna naon? Warna biru. Leres ke langit warna biru. Wallahu a'lam, ya. Jangan-jangan warna biru itu kesimpulan dari keterbatasan pandangan kita. Leres deh. Dan itu pun tidak sampai tembus ke lapisan langit yang pertama, batasan airnya. Sementara masih ada lapisan-lapisan langit berikutnya, dan ujungnya Sidratil Muntaha. Ayat kabar bagi kaya para ilmuwan NASA Amerika misalnya, ya, yang terkenal dengan teknologi yang high tech gitu ya, yang super canggih sampai tembus ke Sidratil Muntaha. Ayat itu tidak ada. Itulah bukti kekuasaan Allah. Walaupun jarak sangat jauh, tidak terhingga jaraknya, bukan hanya jarak bumi Mekah dan Palestina saja, tapi ke Sidratil Muntaha yang tidak ada batasannya. Tapi bagi Allah mudah menunjukkan kekuasaannya. Cukup perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, 1 malam. Makanya Bapak Ibu, dina ayat anu kahiji surat Al-Isra, Allah adahu tujuan diisrokeun sareng dimirajkeun Kanjeng Nabi linuriyahu
min ayatina. Ayat-ayatnya Bu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dua lah pas jam 5 gini di jam sore ini pengawasan setengah genap laras kan juga jam sore sebelum mereka balik dia lampu merah lampu lawas setengah genap maghrib juga maghrib jadi ibu siap lah ya. Nah ibu bapak hadirin rahimakumullah, dua anak kedua Bu saat anu kahiji awalnya ibu anu kedua bapak ibu pesan dari Isra Miraj ini cobi nangka perhatikan kusadayana Isra Miraj karena di mana Bu? Halo, Isra Miraj sekarang di mana? Di Masjidil Haram. Kamana? Masjidil Aqsa. Teras kamana? Sidratul Muntaha. Kamana deui minna? Masjidil Haram. Artinya apa? Start dan finishnya Isra Miraj dari masjid ke masjid. Berarti pesan moral yang kedua dari Isra Miraj adalah Allah ingin mengingatkan kepada kita agar kita back to masjid. Artosna Bapak Ibu agar kita senantiasa senang dengan masjid sebagai rumahnya Allah di dunia ini. Rumah tanda kutip ya dari Allah malaisa kamitslihi syai'. Ya, laisa lahu makan. Tidak ada bagi Allah tempat, tetapi Allah menyatakan bumiku, rumahku di dunia kata Allah adalah masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jantan Bapak Ibu, dina ayat ieu Allah ngajelaskeun ka urang sadayana bahwa indikator keimanan kita diukur ya. Salah satunya ketika kita senang memakmurkan masjid. Jantan lamun urang resep ngamakmurkeun masjid, tawis urang teh jalmi anu iman. Berarti lamun jalmi resep ka masjid, ngewa ka masjid, berarti dipertanyakan keimanannya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, urang sadayana syukuran ka Allah babar kita urang insyaallah kalau berjalan resep ka masjid buktosna dina ieu waktu urang nabi sasarna. Seueur pisan Bapak Ibu janji ti Allah pikeun jalan resep ka mabeurkeun masjid. Karena Isra Miraj dia kaitannya di bulan Rajab ini kita coba hidupkan kembali kecintaan kita kepada masjid. Mudah-mudahan dengan mengenal keuntungan, keutamaan fadilah membangunkan masjid semakin membuat kita termotivasi untuk terus mencintai membangunkan masjid. Ya, dengan sholat berjamaah, dengan kajian-kajian rutin seperti ini, punten di luar tinggal ibu sadayana wesen jadi bangun terus deh. Itu ladang amal loh Pak buat kita. Kan memakmurkan masjid itu ada pemakmuran secara fisik. Ya, kumaha cara memakmurkan masjid secara fisik? Lamun hiji waktos masjid direnovasi, diperluas, ya, direhab, maka Bapak Ibu sebagian harta kita wakafkan untuk pembangunan masjid. Itu termasuk memakmurkan masjid. Makanya Bapak Ibu mungkin kalau di masjid pilihan kotak amal. Ya, simple wakafnya itu simple. Ya. Tetapi benten sama kesedekah ari zakat mah ruah aya etak-etakna laras teh. Wakaf mah sedekah simpel. Nu penting mah ageung ikhlas. Serius Ibu, sok ibu-ibu pilih. Upami ibu wakaf, upami ibu sedekah, pilih
kesempatan Bapak Ibu ya, kamu nabi-nabi pahala, kamu nabi-nabi bekal urang kuih ke akhirat, kuih ke Allah. Terus Bu, coba Bu, pilih ku Ibu, agung ikhlas, alim ikhlas. Sing sami walaran kesan pertama sekali Bu ya, agung ikhlas, alim ikhlas. Agung ikhlas, bapak-bapak katakan, agung ikhlas, alim ikhlas. Agung ikhlas, alhamdulillah Bu. Saya senang dengernya ya, ternyata sarolehannya walaran bapak ibu agung ikhlas. Buktoskeun lamun di dompet ibu aya atos misalna 4 lembar, 100.000 salembar, 50.000-an 2 lembar, nyempil 1.000 salembar udah masuk. Nah jadi beda. Penting sesuai kemampuan dan ikhlas. Maksud saya sudah kecil dan ikhlas buat apa Bu ya? Mendingan besar ikhlas. Kalau besar ikhlas, istilah anak muda TOP DGT. Apa Bu? Top banget. Ya lah ibu-ibu. Memang ada khusus singkatan Bu ya. Caroge pada angkat tabel. Biasanya manggilnya kayak itu tahu Bu. Benti atau apa? Hajar Rumi. Oh, Mama bisa aja ya. Bapak pada angkat tabel. Ku masuk Ibu. Doa Bu. Oh, bikin DJ katanya ya. Apa bikin DJ Bu? Hati-hati di jalan ya. Kumar kalau Caroge Ibu. Iya, insya Allah. Jangan lupa Bu ya, jadi gores dengan diiringi doa restu. Kumaha Ibu nyanyi aku Pak doa kita dari sumber Pak ada ulang-ulangnya naon teh Ibu Roma Irama. Terang Bu, Roma Irama terang. Nyanyi dangdut. Apa? Sumber kita apa? Roma pertanyaan. Jelas mah gagal lah calonkan presiden. Ini ketika ditanya Bang Haji kenapa sih ingin mencalonkan presiden? Sederhana Bu, ingin merebut Ani dari SBY. Kan aya lagu baru lain. Aya nama usupnya usuk AAA ya. Terang AAA ya. Jokowi kaget Bu. Jokowi kaget tapi bangga. Raja Arab Saudi pesan oleh-oleh naon? Bener jengkol lalap asli sama. Kaget Jokowi. Nah, Raja Arab. Tapi bangga kenapa? Karena makanan khas orang Indonesia ternyata sangat diminati oleh Raja Arab Saudi. Ketika ditanya ke staf presidennya Bu, ditanya ternyata itu teh pesanan bangkuna orang Bandung. Sebenarnya ke Raja. Nah Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Sampai mana Bu? Oh, anu kaiji lamun urang resep ngabangunkeun masjid naon janji Nabi Allah. Tinggal surat At-Taubah ayat 18 tadi. Ya, innama ya'muru masajidallah surat At-Taubah ayat 18. Tinggal di ujung ayatnya. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi lamun jami resep ngamakmurkeun masjid eta mah salat berjamaah setiap waktosna kuminuhan masjid ngalamungan kegiatan sapertos ieu punya pangaosan-pangaosan di masjid atau nabi kajian-kajian alaqo pokoknya masjidnya makmur ku kegiatan ibadah. Maka anu kahiji hidup dan kehidupan orang itu akan senantiasa dituntun dibimbing oleh Allah. Pak Bu koyong hidup kurang dituntun dibimbing ku Allah. Koyong sing resep ka masjid, sing resep ngamakmurkeun masjid. Bu, Ibu lebet ka hutan belantara kaluhur terang jalan. Kira-kira kumaha Ibu? Bingung? Bingung. Tapi ayat tarjan tos terang seluk-beluk. Ibu bade ka mana? Bade ka leuweung yuk utaran jan dianteur. Reug-reug teh Bu.
Regreg tenang. Kenapa? Karena dituntun, dibimbing oleh tarja. Pas tarja hoyong papak heula ibu bingung. Ujungan dosa tiba-tiba tujuh manusia harimau salam lempeng. Ternyata ayah harimau ibu, ayah mau ibu lompat, atau lompat di bawah rumah paling cepat ibu atau mau lompatnya? Tapi dah itu dia jauh lompat ya. Tapi dah mentok di paling daya jalan ayah tinggal curang, ibu bingung. Ayah ngedepul beka Allah ngado ayah. Bari peureun da sieun teh aku mau. Bari peureun mami ngado apes. Lami kalaminakeun ibu ngaros geuning mau teh da aya neraka. Buka socat ngareret ka paling pinggir bu. Ternyata semau ge keur kieu tah posisina dibiarkeun ngadoa. Ku ibu ditaros geuningan keur kilu ngadoa izin Allah mau ngajawab mohon ngadoa naon doa sebelum makan. Langsung itu ngopok. Nah itu bapak hadirin dua, lamun rajin ngamamerkeun masjid. Sahur Kanjeng Rasulullah dina hadis Nabi sahih ditampi ku sahabat Abi Hurairah diriwayatkeun ku Imam Bukhari Muslim. Kanjeng Rasul ngadawu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Aya 7 golongan jalmi ke di akhirat bakal kene naungan ti Allah, bakal kene pitulung ti Allah pada hari di mana tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan naungan kecuali hanya Allah. Dan salah satu maksudnya dari 7 golongan yang dimaksud adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid, ingat terus dengan masjid, rindu dengan masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu ada hatinya rindu dengan masjid, segera ambil air wudu, berangkat ke masjid, sholat berjamaah sebagai salah satu amal untuk memakmurkan masjid. Kata Nabi termasuk kelak di akhirat salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Dan telah meresap memakmurkan masjid salah satu yang contoh laku pengawasan seperti Bapak Ibu, insya Allah di akhirat kurang bakal kini pitulung Allah. Amin ya rabbal. 2, tilu lamun urang resep ngamakmurkeun masjid saur Kanjeng Nabi man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan bil jannah. Sing saha jami man bana, sing saha jami bana. Saur Imam Abu Ya'la bana di dieu maknana bukan hanya membangun fisik masjid, tetapi juga bana berarti maknanya memakmurkan. Di saur Imam Abu Ya'la sing sajami anu ngabangun masjid kalayan resep ngabangunkeunana banallahu lahu baitan bil jannah, maka Allah bakal ngabangunkeun, bakal ngadegkeun, bakal ngadirikeun hiji tempat di surga pikeun eta jalmi. Dan harusnya kalau Bapak Ibu anu katilu lamun urang resep ngabangunkeun masjid ku Allah bakal dilebetkeun ka surga kalayan di surga dan di tempat anu khusus. Bangunan khusus eta bangunan teu aya sanes kecuali ku Allah disiapkeun pikeun jalmi-jalmi anu resep ngabangunkeun masjid. Hayang Pak hayang ayo ya sing resep ka masjid kudu jiga lauk jeung kedah jiga lauk sareng cairna. Tajalmi anu iman teh sareng masjid ibarat lauk sareng cairna, dina hartos teu tiasa dipisah resep ka masjid teh.
Bahkan upami di Darul Tauhid itu di Bandung, Masjid Darul Tauhid maka daya patron 24 jam terbuka untuk umum. Alhamdulillah ya kita alhamdulillah Pak Masjid Darul Tauhid masih beritikaf. Utamanya mahasiswa ya, anu saya pun menerangkan juga ada di masjid. Alhamdulillah ya. Nah ibu bapak juga rahimahumullah, terakhir ya supaya cukup waktunya, Bapak Ibu, pesan moral ketiga dari Syariat apa? Allah sengaja mengisrakan, memirajkan Rasulullah Muhammad SAW karena Allah ingin memberikan perintah yang sangat penting, ya, kewajiban sholat 5 waktu. Wallahu a'lam. Sahur di riwayat awalnya Allah merintahkan sholat 50 waktu. Kabayang ibu lamun sholat 50 waktu ditetapkan ku Allah atau sabaraja kurang bawa-bawanya dekawur bagi masak lawan para masing-masing kampung sadar dari Allah sadar dari karakter anda baru, tapi dah Allah maha adil ya, ternyata didiskon katanya pada akhirnya Allah menetapkan bahwa sholat sehari semalam hanya Islam, Isya, subuh, zuhur, ya, asar, maghrib. Jadi 5 ya. Ibu seueur perintah Allah Pak, tapi tidak setiap perintah Allah kemudian Allah langsung memanggil Rasulullah. Allah memerintahkan zakat, cekak ngalamungan malaikat Jibril. Allah memerintahkan sahur, cekak ngalamungan malaikat Jibril. Allah memerintahkan haji, cekak ngalamungan malaikat Jibril. Seueur perintah Allah di dalam Quran, tapi tidak setiap perintah Allah kemudian Allah memanggil langsung Rasulullah. Tapi ketika Allah akan memerintahkan sholat, maka Rasulullah langsung dipanggil ke hadiratnya, diundang langsung dan berwajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sauna ayat 2 Nabi ibu para terpang langsung sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu kahiji Nabi Musa alaihi salam. Wa kallama Allahu Musa taklima di bukit Dur Sinai. Anu kadua daya sanes Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat Allah berwajah langsung dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha. Riwayat yang lain Rasulullah dengan Allah berwajah di Baitul Ma'mur. Satu riwayat Rasulullah berwajah dengan Allah di arsy-Nya. Wallahu a'lam. Tetapi Rasulullah diberikan kesempatan langsung oleh Allah bermuajah. Masya Allah. Dan itulah kata Imam Ibnu Athaillah, puncak kenikmatan bagi orang yang beriman. Jangan Bapak Ibu, sahur Imam Ibnu Athaillah, salah satu Musannif Al-Hikam, pengarang kitab Al-Hikam, puncak kenikmatan kanggo jalmi janal iman sanes surga. Dari surga mah jelas, ya, tempat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Laras dan bupat. Tapi yang menjadi puncak kenikmatan bagi ahli surga, kata Imam Ibnu Athaillah, ketika ahli surga, penduduk surga, penghuni surga bisa berjumpa dengan pemilik surga. Saha pemilik surga? Allah. Ari wajah-wajah model kurang kita bakal kalaman moal ibu bakal kasoran tentang salat Allah moalnya. Mudah-mudahan ya da Allah ge paratos ngajanjikeun Pak. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Rabb-Nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayang Pak, Ibu hayang. Surah Allah ayat 2 syaratnya. Akhir surat Al-Kahfi ya, ayat ke berapa? 110, 111.
110, 111. Ayat terakhir di surat Al-Fatihah ayat ke-11. Pak, sok atuh teang lah masing-masing ya. Pokoknya ayat terakhir Allah memberikan dua di situ syaratnya kalau ingin berjumpa dengan Roh, dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuk perjumpaannya? Itu urusan Allah ya. Bukan wilayah kita. Satu apa? Fal ya'mal amalan shalih. Kedah nyeukeun amal saleh. Bu, upami keluar di bumi ya kedah nyinah Rasul, upami urang nyinah Rasul eta teh amal saleh. Cik upami urang keluar di bumi sunnah Rasulna kumaha? Tertib Bu. Rasul teh ngajarkeun tertib. Kumaha cobi? Mana dipaikeun? Sampean katuhun teras sampean kecai punya katuhun itu ya teras naos dona leres teh kitu urutanana lepak ibu tertib anu kumaha tertib buka heula panto ya dahulukan kaki yang kanan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Amal soleh sanes amal soleh. Ibu wudunya yang benar itu amal soleh. Apalagi bisa dakwah menjaga wudu. Setiap tetesan air yang jatuh ke lantai dari anggota wudu kita diibaratkan kata Nabi bergugurnya dosa-dosa kita ya, dihapuskannya dosa-dosa kita lamun wuduna bener. Kan aya ibu-ibu pada kauluman ya tos beres dandan kakuping adzan Allahu akbar suca ibu alhamdulillah ibu ini tos adzan urang salat heula ibu aduh Pak kewe lah kuih di uleman salat mah ibu di jalan divisi macet mendingan urang salat heula ame tenang Bu. Tapi kan ibu teh kagok Pak tos dandos udah ibu belum tentu kita teh ada umur mendingan kita dahulukan dulu hak Allah salat dulu. Tapi kan ibu teh can wudu Pak atuh naon susah tinggal wudu da ibu teh sieun di amna luntur mungkin kumaha wuduna kieu tinggal 10.000 pandangan dicelupkeun kata sah teh wudu kitu ibu. Jadi amal soleh teh wudu kitu. Engkau hoyong tentang Allah seueur amal soleh teh ya katinggal aya sampah teh sampira ya pirang ge cangkang cau dicara ku ibu asupkeun ka tong sampah amal soleh bade keluar bismika Allahumma itu berdoa tidur Allahumma barik lana bima amal soleh baca doa memang keluar amal soleh bade lebat ka masjid Allahumma tahli abwaba rahmatika keluar ke masjid Allahumma tahli abwaba fadlika amal soleh sepanjang pulang ke rumah dari masjid ini setiap langkah diisi dengan zikir dengan tasbih amal soleh jangan amal soleh insya Allah kurang bakal dikasih kesempatan Allah biasa terpaksa teman-teman. Anu kedua wala yusrik bi ibadati rabbih ahada jangan musyrik ulah musyrik ibu ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah terkait sareng salat ya penutup simkuring ngaos dina Al-Qur'an ayat 3 kelompok jalmi-jalmi iman terbagi 3 kelompok terkait sareng salat. Urang teh kantun ngemut kinten-kinten lebat mana. Anu kahiji jalmi-jalmi iman terkait sareng salat ayat digolongkeun ku Allah jalmi-jalmi anu bagja anu untung anu bahagia. Saha waladana surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sanes sahur ibu khashi'un. Sahur Allah untung pisan bagja pisan bahagia
Ya, siapa al-mu'minun? Jami-jami iman. Saha jami-jami iman yang dijadikan bakal untung hirupna bakal bagja. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nyaeta jami-jamian salatna khusyuk. Ibu naon anu surat khusyuk? Pak, saur Imam Syafi'i khusyuk tarkul baik lil amal. Ninggalkeun selain sholat ya, fokus karena sholat sepados kahartos. Jangan lamun urang sholat tos tinggalkeun sanes maya cicilan nonton dia bukan sholatnya. Nah ibu harus sedia kenal rumah house itu sudah cicilan. Sebetulnya sih saya juga menduga dari kamunya banyak wajah-wajah punya cicilan ini. Ya tos fokus lil amal bahwa berarti menuju sholat, fokus ke ibadah sholat. Kalau orang biasa mengendalikan itu, maka sauri Imam Syafi'i kawis eta jalmi khusyuk. Ada Nabi sauri Imam Ali, indikator khusyuknya minimal 4 Bapak Ibu. Anu kahiji ucapan, anu kadua pendengaran, anu katilu punten, anu kahiji ucapan, anu kadua gerakan perbuatan, anu katilu pendengaran, anu kaopat hati. Jangan lamun jami terus tiasa mengkoneksikan 4 hal ini, tiasa nyambungkeun 4 perkara ieu dina salat. Saur Imam Ali tahu eta jami khusyuk dina salat. Contoh, urang nuju takbir Bapak Ibu. Nuju takbir, lisan mengucapkan kalimat takbir. Gerakan perbuatan berarti menunjukkan gerakan takbir. Pandangan urang ngagerakkeun gerakan takbir. Asup kana kupingan urang ucapan lisan ucapan takbir dina mana Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Connect Pak. Ucapan, gerakan, pendengaran, hati nyambung satu sama lain. Maka kata Imam Ali, itulah orang yang khusyuk dalam sholat. Biasa pinten-pinten Pak. Biasanya aku minimal dina takbiratul ihram latihan anak ya. Sateraskeun deui ka salam. Ya. Beda Bapak Ibu, lisan ucapkeun takbir, Allah gerakan masuk kompak. Allah masuk ke telinga. Sakitnya di sini. Kata nyambung, ya. Hati ke kamana gitu. Berarti cirinya anu kadua dina Al-Qur'an Allah ngagolongkeun jalma iman terkait sareng salat sanes darajat, bahkan samuleuna digolongkeun jalmi anu cilaka. Alhamdulillah. Mana ayatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cobi kumpani tinggal terjemah Bapak Ibu, kita tahu atasnya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah, terus deh. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, jami-jami besok sholat juga kecilakan. Allah alladzina hum an salatihim sahun. Sahun. Naon makna sahun? Saur Imam Ibnu Abbas hiji. Sahun bi ghairi ilmin. Disebutkeun eta jami sahun dina salatna naon artina? Bi ghairi ilmin. Salatna eta jalma teu make ilmu. Contoh sikabayang Pak Bu. Sikabayang contoh salat anu teu make ilmu. Sikabayang salat Pak Bu jadi imam. Pas ruku sikabayang teu kuat teh ibu. Dut kitu. Iya. Dasar sikabayang Pak terus teh salat makmum bubar. Singkat cerita dari salat sikabayang ditaros di jamaah. Abah, hari Abah tadi keruku hidupnya punya. Nah sakit itu jujur. Nah Abah diteruskan salat kan batal. Doa Abah teu batal. Ih si Abah ngaco. Batal atuh kan? Doa Abah teu batal. Nah Abah teu batal. Ada Abah ngecan wudu. Berarti ciri sikabayang mah salatna teu make ilmu. Dalam mengetahui ilmu mana? Padahal bila kami sebut dilatih salat naon? Bangun aya anu kadua. Leres teh.
rebonding Pak, naon rebonding kene diluruskeun. Oh, rebonding teh diluruskeun. Masuk ke pikiran ieu ge si kabayang, oh rebonding teh diluruskeun. Si kabayang ka masjid tuh. Pas maghrib qomat saum jamaah Abah, sok atuh Abah da Abah paling sepuh sok Abah jadi imam, nya sok Abah jadi imam. Bapak-bapak pinter cenah sabda di rebonding heula. Bingung jamaah, mau siapa? Sahabat mana yang lain apa? Sahabat masa sudah makalawul yang terusuk kan tersatu punya jadi ke sholat kan ke dalam Nabi kasarian Nabi pahala leres pahala dosa dan terusuk sholat kan ayah ikut jadi ke sholat mulai nama dosa ayah Pak contoh ke sholat berjamaah kata soca kamana wae ninggalin apa pas ruku Allah jempolna gede dosa kayak ibu sambil ngajar terus tadi nanti beri dengan gajah lampu dosa ibu dosa yang di depan ibu sujud ibu di belakangnya sebelum sujud mata lihat tapi yang di depan ibu hati berbisik amin amin atas ibu Romeho terang Romeho bahasa Indonesia Romeho perpecahan antar suku. Nah, udah bahasa Indonesia. Dan bahasa Sunda mah itulah subhanallah. Bahasa Sunda mah kaya. Aya irung, terang irung tuh. Kasar teh irung. Aya lemesna naon? Panganggung aya teh lemes kesanesna. Rorompok borong. Apa? Aya jalmi mah sholat bapak-bapak juga udah capeknya tunduk mending raosnya sholat di pinggir tabari ngaran karena tembok pas tahiyat akhir kan aya bacaan syahadat tanya di tahiyat akhir eta bari nurutan ibu sallallahu alaihi wasallam asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah coba bayangkan ya bacaan syahadat nyambung kata koma ada bari nurutan pas sholatna pas pada dibangun koma di sholat itu berbuah penuh pisan baru karek asli dengan waslami kaputi imam mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam aduh cek imam dasar umur hidup jadi imam karena ayo dan jawab salam ada bari nurutan sholat parah ayo orang Padang tuh orang Padang Pak upami nawas kamana kamar terus tuh kamar ayah pemuda cerita penutup ayah pemuda nadina Amar si Amar Jumatan tos sholat sunat dikir doa meureun tulung ka si Amar nunutan khotib naik mimbar khotib ngadugikeun khutbah kumaha buka di mana kumaha prolona sahabat kieu alhamdulillah hamdan katsiran karena apa kata si Amar udah ambo disiko maksudnya saya di sini. Nah ibu bapak jadi rahimahumullah terakhir anu batilu Allah mengingat di Al-Quran ayat jalan iman terkait salat sholat digolongkan dengan jalmi munafik. Naudzubillah min dzalik. Siapa orang beriman yang digolongkan munafik terkait dengan sholatnya? Jawabannya surat An-Nisa ayat 142. Di surat An-Nisa ayat 142 Allah mendawuh innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cirina jalmi munafik lamun salat wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika berdiri untuk salat qamu kusala. Berdiri dengan kusala. Terang kusala itu keluh kesah, uring-uringan, dongkol, males kata munafik. Ya, ayat di jalan sapi tebu. Berat naik sholat, resek. Ya, sakalina sholat itu, aduh gesit. Berarti lamun jami sholat gesit, ciri ada jami males. Munafik. Sholat lohor itu 2 menit beres. Ditinggali ke atas seorang ibu ku anaknya, mama
cepet banget sholatnya. Dede lihat 2 menit mah, kok cepet banget sih? Dasar ibunya udah mikir, rumah jawabnya, Dek, mama kan sudah profesional. Ya sholat profesional juga gitu ya. Apalagi cirinya yurauna nas, kalaupun sholat ria, hayang katangar, pujian. Begitu jadi imam apa di pengkerti ayat calon besan lamun sholatnya dirama geusing cepet kumbagi di pengker ayam mampu calon besan. Oh itu mah sholatnya dibuat-buat. Begitu takbir ya Pak, wah asli ya bukan nama topeng. Allah nanaon kebaik munafik dibuat-buat pujian hayang katangan wala yadhkurunallaha illa qalila, sedikit sekali ingatnya kepada Allah. Surat An-Nisa 142. Aduh hikmah sholat ya, ini belum dibahas keuntungan menjaga sholat apa wakos atau saja. Insya Allah Bapak Ibu 3 pesan moral dari Isra satu, mudah-mudahan semakin tumbuh keyakinan kita akan kekuasaan Allah sebagaimana Allah tunjukkan salah satu kekuasaannya lewat Isra di Mi'raj dari Rasulullah. Walaupun jarak yang begitu jauh tak terhingga, tapi Allah tunjukkan kuasanya. Ternyata dalam waktu yang singkat Rasulullah bisa menyelesaikan peristiwa Isra Mi'raj. Itu adalah semata-mata bukti kekuasaan Allah. Anu kedua ya, supaya saudara senantiasa rasa cinta ke masjid. Anu katilu